Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, para pemuda generasi penerus bangsa. Harusnya memiliki semangat yang membara dong. Apalagi untuk para mahasiswa dan juga para pembisnis muda. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis, dalam dunia bisnis, komunikasi sangat diperlukan loh teman-teman. Apalagi untuk seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus berkomunikasi dengan bawahan, pelanggan, atau pihak manapun. Kemudian, kemampuan komunikasi juga merupakan suatu hal mendasar yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis loh. Jadi, penting halnya kita bisa melakukan komunikasi bisnis. Salah satunya dengan cara writing business message atau menulis pesan bisnis. Kebetulan nih, kita dari kelompok 11 mata kuliah Komunikasi Bisnis Institut Manajemen Wiata Indonesia bakalan ngebahas tentang writing business message loh. Nah, penasaran kan videonya kayak gimana? Yuk, simak videonya. Writing business message menggunakan you attitude. Sikap Anda paling baik diterapkan dengan cara mengekspresikan pesan Anda. Jadi menurut Anda, minat dan kebutuhan audiens Anda yang dimaksud di sini adalah lebih mengutamakan dan menerima pesan audiens. Contohnya, hari-hari ini, Selasa adalah satu-satunya hari yang bisa dijadikan respon cepat terhadap permintaan pesanan pembelian karena kita dibanjiri sisa seminggu ini. Tulisnya itu seperti ini: jika Anda membutuhkan tanggapan cepat, silahkan kirim permintaan pesanan pembelian Anda pada hari Selasa. Berfokuslah pada hal positif. Maksudnya itu, dalam menyampaikan suatu hal negatif, kita dapat mengomunikasikannya dengan menyampaikan yang menekankan bagian positif agar hubungan dengan audiens itu berjalan dengan baik. Dalam pemberian saran dan kritik, fokus pada apa yang dapat dilakukan orang tersebut agar menjadi lebih baik. Alih-alih tulisan ini, tidak mudah untuk memperbaiki laptop, lebih baik komputer Anda dapat siap pada hari Selasa. Menggunakan bahasa bias free. Bias free merupakan menghindari kata-kata dan frasa yang mengkategorikan secara tidak adil dan bahkan tidak etis atau mengintimidasi orang dengan cara terkait dengan jenis kelamin, ras, etnis, usia, kecacatan atau lainnya. Karakteristik pribadi. Membangun hubungan yang erat dengan menciptakan kredibilitas. Ada beberapa cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kredibilitas dengan menekankan, antara lain, yang pertama, kejujuran, yang kedua, dukungan, yang ketiga, objektivitas, yang keempat, kinerja, yang kelima, kesadaran akan kebutuhan audiens, yang keenam, ketulusan, yang ketujuh, memproyeksikan citra perusahaan. Mengontrol gaya dan nada. Pada yang pertama, dengan membuat nada percakapannya. Ada beberapa hal yang perlu kalian hindari agar kalian dapat mencapai nada percakapan dalam pesan. Ada beberapa poin. Yang pertama, menghindari bahasa yang kuno dan muluk-muluk. Yang kedua, hati-hati dengan keakraban. Yang ketiga, hindari menceramahi dan membual. Yang keempat, berhati-hatilah dengan humor menggunakan bahasa biasa atau baku. Nah, bahasa biasa adalah cara menyampaikan informasi dalam gaya sederhana dan tidak berkias, sehingga audiens dapat dengan mudah memahami maksud yang Anda sampaikan, tanpa perlu berusaha keras untuk memahami bahasa yang spesial, teknis, atau bahasa yang berbelit-belit. Nah, selanjutnya, poin kedua, memilih menggunakan aktif atau passive voice. Pilihan untuk menggunakan kalimat aktif atau pasif juga mempengaruhi nada pesan. Menggunakan kalimat aktif ketika subjek melaksanakan tindakan dan objek menerima tindakan. Dengan menggunakan kalimat pasif ketika subjek menerima tindakan, kalimat aktif biasanya lebih kuat dibanding kalimat pasif. Gunakan kalimat pasif untuk menghaluskan berita buruk, untuk menempatkan diri ke latar belakang, atau untuk menciptakan nada tak pribadi. Menulis pesan, memilih kata-kata yang powerful. Menyeimbangkan kata-kata abstrak dan konkret. Sebuah kata abstrak mengekspresikan suatu konsep, kualitas, atau karakteristik. Sebaliknya,
konkret berarti sesuatu yang dapat menyentuh, melihat, atau memvisualisasikan. Sebagian besar istilah konkret berlabuh pada yang nyata, dunia materi, seperti yang dapat dibayangkan. Abstraksi cenderung menyebabkan lebih banyak masalah bagi penulis dan pembaca daripada kata-kata konkret. Menemukan kata-kata berkomunikasi yang baik, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pesan bisnis agar pesan bisa dikomunikasikan secara tepat. Di antaranya, yang pertama, pilihlah kata yang kuat. Yang kedua, pilihlah kata yang dikenal. Yang ketiga, hindari kata klise. Dan yang terakhir, gunakan jargon dengan hati-hati. Menggunakan gaya bahasa untuk memperjelas pikiran utama. Dalam setiap pesan, beberapa ide lebih penting dibandingkan dengan ide lainnya. Kita dapat menekankan ide utama atau ide kunci melalui gaya kalimat. Ada beberapa teknik tekanan pada bagian kalimat yang dianjurkan agar mendapat perhatian dari pembaca, yaitu: yang pertama, memberi porsi yang terbesar pada poin utama. Yang kedua, meningkatkan tekanan dengan menambahkan kalimat pendek yang terpisah untuk mendukung kalimat pertama. Memahami denotasi dan konotasi. Sebuah kata dapat memiliki makna denotatif dan konotatif. Arti denotatif adalah arti harfiah atau kamus. Makna konotatif mencakup semua asosiasi dan perasaan yang ditimbulkan oleh kata tersebut. Arti denotatif meja adalah perabotan dengan permukaan kerja yang rata dan pembagian laci untuk penyimpanan. Konotasi kata gagal adalah negatif dan dapat memiliki dampak emosional yang dramatis. Membuat paragraf yang terpadu. Kalimat utama adalah kalimat yang mengemukakan tentang subjek paragraf. Kalimat utama memberikan pembaca rangkuman ide umum yang dibahas pada sisa paragraf tersebut. Menulis pesan untuk perangkat mobile. Gunakan organisasi linear. Dalam dokumen yang dicetak atau di layar yang lebih besar, pembaca dapat dengan mudah mengambil beberapa elemen pada halaman, seperti kotak pertinjau atau ringkasan tebal dan lainnya untuk mendukung visual. Bangun hubungan yang kuat. Membangun hubungan bisnis dengan pelanggan tentu akan membutuhkan waktu dan tenaga. Hubungan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya dua usaha tersebut dari kita sebagai penjual. Mungkin ini tidak seperti tugas utama yang mungkin sudah terdapat dalam daftar tugas. Perlu kita ingat, hubungan bisnis antara perusahaan dengan pelanggan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya konsistensi dari perusahaan. Jika kita ingin membangun hubungan bisnis dengan pelanggan yang lebih baik, berikut adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menjadi diri sendiri. Ini adalah salah satu hal sederhana. Jadilah diri sendiri sebagaimana orang-orang yang dekat dengan kita. Banyak orang-orang menebar pesona hanya untuk dihormati pelanggan-pelanggannya. Padahal cara tersebut tidak akan pernah bisa menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, memposisikan diri dengan tujuan yang sama. Seorang pelanggan tidak hanya membutuhkan produk Anda saja, mereka memiliki tujuan lain di balik pembelian yang mereka lakukan. Pelanggan tidak hanya ingin Anda mendekati ketika Anda butuh, tetapi mereka juga butuh layanan after sales dari kita. Dengan mempromosikan diri sebagaimana seorang pelanggan, tentu Anda akan mampu memberikan yang terbaik untuk pelanggan Anda. Yang ketiga, mengembangkan nilai saling menghormati. Tidak ada pelanggan yang akan bertahan untuk terus menggunakan produk atau layanan dari Anda apabila tidak ada rasa hormat. Saling menghormati akan meningkatkan kepercayaan, sedangkan kepercayaan akan membawa pada loyalitas. Berbagi masalah dan solusi bisnis. Sepintar-pintarnya manusia pasti akan menghadapi yang namanya masalah yang tak terpecahkan. Jika Anda ingin mendapatkan kepercayaan pelanggan, cobalah untuk mulai berbagi masalah dan solusi yang akan Anda berikan untuk semua pelanggan. Untuk menerapkan poin ini, Anda harus benar-benar selektif dalam memilih pelanggan. Karena jika Anda berbagi masalah pada pelanggan yang salah, maka perusahaan Anda akan menjadi korban. Selanjutnya yaitu yakinkan bahwa Anda akan selalu membantu. Ketika Anda memutuskan untuk pergi
atau menyelesaikan negosiasi, katakan kepada mereka bahwa Anda siap membantu kapanpun dibutuhkan. Karena pelanggan tidak akan pernah tahu apakah Anda akan membantu mereka atau tidak setelah masalah selesai. Poin selanjutnya yaitu adapun strategi hubungan, yaitu yang pertama, berkomunikasi dengan baik. Dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, tentunya kita butuh komunikasi. Namun, jangan hanya berkomunikasi dan merayu pelanggan di awal saja, lalu membiarkannya pergi. Tetapi, kita harus senantiasa menjaga komunikasi dengan pelanggan agar menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu berikan sesuatu yang melebihi harapan. Nah, pelanggan yang datang juga membawa harapan tentang produk yang akan dibeli dari kita. Sebagai pemilik usaha, perlu berpikir satu langkah di depan pelanggan. Perusahaan juga perlu meningkatkan standar lebih dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu mendengarkan masukan dari pelanggan. Mendengarkan pendapat para pelanggan di media sosial akan membawa lebih banyak keberuntungan bagi usaha yang kamu jalankan. Karena sebaik apapun ide bisnis yang kamu buat, selalu ada kemungkinan akan komentar-komentar negatif dengan usaha yang kamu jalankan. Maka, sangat penting untuk mendengarkan keluhan pelanggan dengan cermat. Selanjutnya ada 8 cara membangun hubungan yang kuat. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi secara teratur. Yang kedua yaitu kita harus lebih terbuka. Yang ketiga yaitu kita harus menjadi pendengar yang baik. Yang keempat yaitu kita harus selalu memberikan perhatian yang lebih. Yang kelima, berikan pujian lebih banyak. Yang keenam, perbanyak interaksi. Yang ketujuh, beri kepercayaan. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti udah paham kan? Udah dapat ilmunya juga. Sekiranya manfaat, jangan lupa di like, comment, share, juga subscribe ya. Ingat, tak ada gading yang tak retak. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Komunikasi Bisnis Institut Manajemen Niaga Indonesia pamit. Sampai jumpa kembali. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.